Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08005. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar kurikulum merdeka, kemudian profil pelajar Pancasila, dan analisis capaian pembelajaran biologi yang dapat dimuatkan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum merdeka terdapat 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama ada prinsip relevansi, kemudian yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis dan efisien, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi, di mana dalam prinsip relevansi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada relevansi internal dan juga relevansi eksternal. Dalam relevansi eksternal itu menuntut kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, di mana siswa dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditujukan agar siswa dapat beradaptasi dan bertahan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, di mana dalam pengembangannya kurikulum harus bersifat fleksibel atau luas dalam kondisi dan juga situasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, terdapat prinsip kontinuitas atau berkelanjutan, di mana perkembangan dan proses pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama antara pengembang dan pelaksana kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Yang keempat, terdapat prinsip praktis dan juga efisien. Dalam artian, kurikulum bersifat sederhana, mudah diterapkan, sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kelima, yaitu prinsip efektivitas, berkaitan dengan bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai. Dalam hal ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai. Latar belakang dibentuknya profil pelajar Pancasila dikarenakan untuk menerapkan SDM yang unggul, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kurikulum merdeka terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Dalam hal ini, pelajar Indonesia harus memiliki nilai-nilai akhlak. Yang pertama, ada akhlak beragama, yaitu seperti taat beribadah. Kemudian yang kedua, ada akhlak pribadi, seperti menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga ada akhlak kepada manusia, di mana dalam hal ini saling menghargai sesama manusia. Kemudian yang keempat ada akhlak sesama alam, dan yang kelima ada akhlak bernegara. Profil pelajar Pancasila yang kedua ada bernalar kritis. Dalam hal ini siswa dituntut untuk mampu mengolah dan menganalisa informasi secara objektif. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa dan mengevaluasi. Setelah itu barulah siswa bisa menerima informasi tersebut. Profil pelajar Pancasila yang ketiga ada berkebinekaan global. Dalam hal ini siswa dituntut untuk mampu mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi, mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman kebinekaan supaya dapat menghargai dan menghormati kebudayaan lain. Profil pelajar Pancasila berikutnya ada gotong royong. Gotong royong yang baik yaitu selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dalam bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, dan mau berbagi segala hal untuk mencapai keberhasilan bersama. Profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu mandiri, di mana dalam hal ini siswa diharapkan sadar akan kemampuan dirinya, dapat mengendalikan emosi, mampu mengetahui apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya, serta dapat mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu menciptakan dan memodifikasi karya yang bersifat orisinil dan bermanfaat untuk sekitar.
Dalam mata pelajaran biologi, terdapat 5 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, ada keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Yang kedua, ada virus dan peranannya. Yang ketiga, ada penerapan bioteknologi. Keempat, ada komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Yang kelima, ada perubahan lingkungan. Profil pelajar Pancasila yang dapat dimuatkan yaitu gotong royong. Karena di dalam proses pembelajaran, guru bisa memandu siswa menerapkan contoh bioteknologi konvensional dalam pembuatan produk olahan bioteknologi konvensional berupa praktek pembuatan tempe. Tadi beberapa bahasan mengenai prinsip dasar kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dan analisis capaian pembelajaran biologi yang dapat dimuatkan profil pelajar Pancasila. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.